Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kejayana TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan hari demi hari kita dijadikan orang yang selalu meningkat kebaikannya, meningkat imannya, meningkat takwanya, ya. Saya ditemani ibu-ibu ini ya, jamaah dari Pondok Pesantren Al-Qurba Mar'atus Shalihah. Untuk kali ini akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita memahami satu ayat yang di situ mempunyai khasiat yang luar biasa, ya, yaitu apa yang disebut dengan ayat kursi, ya. Pemirsa sudah sering tentunya, ya. Yuk kita baca dulu ya ibu-ibu, bagaimana kita membaca ayat kursi. Kita mulai dengan tahu dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayat kursi, kenapa ini ayat kursi itu? Apakah ayat yang ada kursinya? Enggak ya. Ya, di situ ada wasi'a kursiyyuhus, ya, kursi, luas kursi. Kursi itu di situ ada yang mengartikan kedudukan, ya, tapi Allah itu kan tidak bertempat, ya. Nah, maka ya Allah yang Maha tahu apa yang disebut kursinya Allah, ya. Baiklah pemirsa, ayat ini luar biasa, ya. Dan ada satu riwayat bahwa dulu, ya, itu ada satu peristiwa di mana justru setan inilah yang kemudian mengajarkan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, ya, kalau siapa yang membaca ini maka dia tidak akan bisa mendekatinya, mengganggunya lagi, seperti itu, ya. Bagaimana ceritanya? Nah, akan kita sampaikan. Jadi dulu itu Abu Hurairah itu diberikan oleh Rasulullah tugas untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah tempat dikumpulkannya harta orang-orang Islam, ya, misalnya harta rampasan perang, apa itu, untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau sekarang itu istilah kas negara, gitu ya, perbendaharaan negara. Nah, karena zaman dulu itu ya tentu tidak seperti sekarang, ya. Nah, apa yang dikumpulkan di sana itu pada waktu malam itu Abu Hurairah itu jaga itu kemudian melihat ternyata ada yang hilang, dicuri lah, ya. Baitul Mal itu dicuri, sehingga Abu Hurairah merasa bertanggung jawab
untuk menyelidikinya. Ternyata dilihat lagi, besoknya hilang lagi gitu. Nah, siapa ini kok? Akhirnya Abu Hurairah bertekad untuk nungguin, ngintip katanya orang ini ya, ceng atau mungkin apa itu yang dedepi gitu ya. Nah, siapa yang mencuri barang ini? Ternyata ada seorang yang laki-laki tua begitu, dia mengambil itu, barang itu diambil, ya, bawa pulang. Nah, terus ditangkap oleh Abu Hurairah itu. Sampai akhirnya Abu Hurairah itu menanyai, kamu ini siapa? Mengapa kamu kok mencuri? Kan waktu itu sudah masyarakat Madani itu kan sudah sangat kondusif ya, sangat Islam, sampai seperti ini. Nah, dia mengatakan, maaf, saya minta maaf, saya ini orang dari sana, jauh sana. Saya itu tidak bisa makan, anak-anak saya tidak bisa, terpaksa ini saya curi. Melihat hal itu, ya akhirnya Abu Hurairah merasa kasihan, ya sudahlah, dilepaskan orang ini. Tapi Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam sudah ketangkap itu pencurinya, tapi ternyata orang tua, dan itu pun dia sudah bilang kalau dia tidak bisa makan dan keluarganya. Terus akhirnya saya lepas. Kata Rasulullah apa? Lihat, besok malam dia akan datang lagi. Begitu. Nah, Rasulullah tahu itu ya. Nah, sampai kemudian benar besoknya lagi diintip lagi, dijaga lagi ya. Kalau dijaga kan kelihatan orangnya, kalau diintip kan enggak ya. Jadi dia sembunyi Abu Hurairah. Ternyata benar datang lagi, ya, datang lagi dan mencuri lagi. Dan ditangkap oleh Abu Hurairah lagi. Nah, ternyata apa? Nangis dia. Sudahlah, saya betul-betul minta maaf, tidak bisa. Kamu kan sekarang, kamu kemarin sudah saya maafkan. Sekarang kamu datang lagi, tidak bisa. Kamu sekarang saya ajak ke Rasulullah. Enggak, sudah. Saya betul-betul minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Ya, nah, nggak bisa. Kamu harus bawa ke Rasulullah. Saya sudah laporkan pada Rasulullah. Jangan. Sudah, gini aja. Kamu saya beritahu sesuatu, ya. Kalau kamu baca ini, aku tidak akan bisa lagi masuk ke sini. Nah, jadi saya beritahu ilmu atau bacaan yang kalau baca ini, saya tidak bisa lagi masuk ke Baitul Mal ini. Akhirnya ternyata orang tua ini mengajarkan apa? Mengajarkan ayat kursi ini, pemirsa. Ya, jadi ternyata setan itu bisa baca, ya, bisa ngaji, ya. Jadi makanya panjenengan jangan merasa terus bisa ngaji bisa ngusir setan. Itu ada sendiri. Setan itu ada ini, hafal Quran ya, ma'rifatullah juga loh iblis itu ya. Jadi dia bisa ngaji, dibacakan. Nah, dia memberitahu, kalau kamu baca ayat ini, kamu akan tidak akan saya ganggu. Nah, akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam orang itu datang lagi, saya tangkap lagi. Tapi ternyata dia minta ampun benar. Dia mengatakan, saya akan beritahukan kamu ini ayat ini, kalau kamu baca ayat kursi ini, terus saya tidak akan pernah bisa mengganggu sini lagi. Lalu dia mengajarkan ayat kursi itu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inilah satu-satunya perkataan yang dia ucapkan itu tapi benar. Siapa? Dia iblis, kata Rasulullah. Toba, ya. Jadi Masya Allah, ya. Jadi iblis itu hafal Quran. Makanya kalau Quran itu cuma dihafal aja tidak bisa. Ya, ada pernah ini pengalaman apa? Ya, saya boleh tahu ini pengalaman spiritual ya. Ada waktu kami berada di sebuah rumah ya, rumah kontrak waktu itu, kami masih menyewa rumah. Orang udah bisik-bisik aja, kok sakusuk ya. Nah, apa yang dikatakan Mas, kok berani ya orang ini kontrak di sini? Lah saya karena tidak tahu apa-apa ya berani-berani aja, katanya ternyata rumah itu udah potong lama dan tidak pernah ada yang berani kontrak di situ. Alhamdulillah
saya dikasih Allah rezeki ya bisa ngontrak rumah itu dan berada di situ. Nah, ternyata apa benar pemirsa ya. Jadi dia itu juga ini apa berusaha juga melawan kita, jadi mengganggu kita gitu ya. Nah, pada waktu itu macam-macam lah bentuk gangguannya itu ya. Tapi ya kita tenang-tenang aja. Suatu ketika ya kami ya sudah tahu ayat kursi itu kan untuk ya mengusir setan. Akhirnya apa? Kami bacakan ayat kursi itu di rumah itu. Nah, baca sampai sekian kali. Nah, hikmahnya apa? Ternyata pada pas tengah malam itu ya, sudah malam kedua itu, suami saya itu waktu membaca itu kan ingin ya istilahnya secara batin itu ingin ngantem supaya yang kan itu siri ingin pokoknya semua lembut di sini, semua yang mengganggu sini supaya pergi gitu. Nah, ternyata apa? Suami saya tuh dengan izin Allah ya diperlihatkan dalam matanya tuh kelihatan orang tua tapi menyerupai mbah saya. Nah, aneh kan? Jadi wajahnya itu seperti mbah saya. Itu ketawa-ketawa gitu loh. Tapi ini nggak mbahku. Nah, ini kalau saya lempar kan saya lempar mbah gitu. Tapi akhirnya dia munajat apa betul gitu. Akhirnya ternyata berubah itu. Ya, tidak lagi dibacakan terus itu berubah. Nah, sampai akhirnya suami saya tahu bahwa itu bukan mbah. Begitu dia ketahuan aslinya, dia ketawa sambil mengatakan, ayo aku ya hafal ayat kursi, wacana ayat kursi, wacana, bacakan terus, aku juga hafal Quran kok. Betul begitu ya, dia mengatakan seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah suami saya tidak terpengaruh, terus dibaca. Akhirnya hilang dengan sendiri. Itu suatu pengalaman spiritual kami yang ya boleh pemirsa boleh mengambil ini sebagai satu pelajaran, dan kata Allah memang jin itu ada ya, minal jinnati wan nas, dan Rasulullah selalu mengatakan jin itu ada, bahkan yang sampai mencuri tadi itu Abu Hurairah bisa menangkap itu bagaimana? Kan memang bisa kita ya dengan izin Allah dan dengan ilmu ya. Nah, pengalaman yang kedua lagi pemirsa, apa? Waktu kami sudah pindah dari kos itu, saya pindah beli tanah yang saya tempati sekarang ini. Orang bilang apa di sini? Ini tanah yang paling angker katanya. Karena mohon maaf ya, dulu katanya tempat pembuangan orang-orang mati. Orang banyak sekali dilihatin yang kepala putus yang macam-macam. Waktu kami membuat rumah di sini itu juga apa pemirsa? Belum ada rumah, masih tanah kosong, belum ada listrik. Masya Allah ya. Tapi kami sudah berbahagia. Kenapa? Karena dapat rezeki, dapat tanah. Nah, mbak saya ya, beliau itu selalu memang menyertai saya. Nah, setiap malam beliau handok, karena di sini tuh wah, tuh ada rumah yang masih kosong-kosong. Orang bilang mak lampir gitu ya. Akhirnya mbak saya membantu saya apa? Ditirakati, diridhoi ya. Tiap malam itu membacakan ayat kursi itu, dibaca terus. Beliau diberi hikmah oleh Allah, kelihatan apa? Ternyata di pojok sana itu kelihatan ada makhluk sosok yang menyerupai kuda, besar sekali ya. Itu mbah saya, kalau tadi suami saya, ini mbah saya ya. Alhamdulillah saya sendiri tidak pernah lihat ya. Tapi insya Allah bisa merasakan juga gangguan kalau ada barang seperti itu. Nah, akhirnya apa pemirsa? Subhanallah, mbah saya itu juga begitu. Jadi dibacakan ayat kursi itu sampai hampir 1000 kali itu tetap loh, kayak patung yang tetap tapi hidup gitu ya, hitam besar gitu. Akhirnya beliau karena terus menuju kepada Allah ya, bersikukuh sampai hitungan ke 1000 plak, akhirnya dia itu langsung berubah menjadi abu gitu. Jadi protol semuanya menjadi abu. Nah, ini kisah nyata ini pemirsa ya. Saya berani mengatakan, menceritakan di sini karena memang itu hikmah ya. Itu yang disebut hikmah yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah akhirnya tempat ini menjadi tempat yang ramai dan sekarang berdiri pondok pesantren ini ya. Alhamdulillah. Nah, ini semuanya yaitu tadi barokahnya ayat kursi ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Nah, mari kita lihat ya.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah ya yang tidak ada, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan selain dia. Dia yang hidup, hayyul qayyum, dia yang kuat. La ta'khudhu sinatun wala naum, dia tidak apa ini? Tidak ngantuk, tidak juga tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, miliknya semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Ya, mandala dia suami apapun tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya dia. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia melihat, mengetahui apa saja yang ada di tangan mereka, tangan Allah, semuanya. Dunia di langit Allah tahu. Ya, ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Jadi bisa min ilmi illa bima syaa. Ya, segala sesuatu tidak akan bisa kecuali dengan ilmunya Allah, dengan kehendaknya Allah. Wala ya'udzu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka ya, tidak ada yang bisa mengambil apa? Melewati perlindungan Allah yang maha mengetahui dan maha agung. Jadi kalau sesuatu kita sudah berlindung kepada Allah, dijaga oleh Allah, ya, yang tidak pernah tidur, kita bisa jaga satpam aja, satpamnya bisa tidur, ya, wah itu dijaga sama pasukan khusus, kemudian dibius dengan apa? Pakai apa begitu bisa. Bahkan dulu orang-orang dulu ada aji sirup gitu ya, yang bisa bikin orang tidur misalnya. Oh nggak mau, ternyata itu benar ya. Sekarang dikasih obat bius, sudah usah pakai aji sirup ya. Dikasih minumannya di bius sudah. Tidak ada yang bisa menjaga kita. Illa Allah, kecuali Allah. La ta'khudhu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Ada orangnya enggak tidur gitu ya. Misalnya Pak Tentara piket, dia enggak ngantuk. Ya apa enggak tidur, tapi ada ngantuk kan? Nah, seperti itu. Nah, itu ayat kursi. Karena itu kita ambil hikmah. Ya, untuk melindungi kita dari berbagai macam godaan, serangan setan semuanya, bacalah ayat kursi. Kata Rasulullah, baca setiap hari supaya kita dihindarkan dari gangguan-gangguan iblis, gangguan setan itu ya, terutama jin-jin jahat ya. Dan sering sekali ini terutama bagi pemirsa yang punya anak kecil ya, saya sering kali itu disambati atau ibu-ibu datang ke saya, ini gimana ini, anak saya nangis tidak pernah berhenti nih, bagaimana ini. Nah ya, ibunya udah kasih ASI, tidak mau muntah semua dikasih. Ya cukup, saya pegang kepalanya, saya bacakan muawwidzatain, bacakan ayat kursi, diam, saya pangku, diam ya. Tuh banyak sekali sudah terjadi seperti itu. Karena itu seperti anjuran Rasulullah, misalnya kita mau menidurkan anak ya, bacakan itu muawwidzatain, ayat kursi, ditiupkan ke dia. Bahkan kita mau tidur pun juga demikian ya. Jadi insya Allah kalau itu kita lakukan ya, dengan metode tadi ya, membaca terus ditiupkan itu, diusapkan ke seluruh bagian tubuh kita, maka insya Allah tidur kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga anak-anak kita, bayi-bayi yang masih kecil, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu ilmu yang bisa kita kaji hari ini dengan Al-Quran, dengan ayat kursi yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Ternyata itu adalah sebuah perlindungan, penjagaan bagi kita semuanya. Baca setiap pagi misalnya ya, subuh, juga malam hari tatkala kita mau tidur ya. Jangan sampai lupa untuk membaca ayat ini. Terima kasih. Saya kira itu Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, dan kita akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.